Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Bocoran mengenai chapter 1167 terus menyebar dari satu forum ke forum lain bagaikan api yang melahap hutan kering. Banyak pembaca langsung merasa bahwa chapter ini akan menjadi salah satu titik balik besar dalam dunia para raksasa, terutama setelah judulnya terungkap, Anak-anak Ida. Sejak halaman pertama, atmosfer yang disajikan terasa berat. Seolah ada rahasia gelap yang selama ini disembunyikan di balik sejarah dunia. Chapter ini membawa pembaca kembali ke masa lalu, ke sebuah era ketika Raja Harald masih berjuang keras demi masa depan bangsa raksasa Elbaf. Dalam ingatan yang penuh bayangan itu terlihat bagaimana seorang raja perkasa memohon kepada pemerintah dunia, meminta agar Elbaf diterima sebagai sekutu resmi, bukan musuh yang hanya dianggap ancaman. Harald memahami bahwa dunia luar penuh dengan prasangka terhadap bangsa raksasa. Selama berabad-abad, raksasa dipandang sosok brutal yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Demi mengubah cara pandang itu, Harald rela menelan harga diri seorang pemimpin dan mendatangi pusat kekuasaan dunia. Permohonannya diterima, namun balasan yang diberikan pemerintah dunia bukanlah sekutu yang baik hati, melainkan sebuah perjanjian manipulatif yang membuat raja raksasa itu terikat selamanya. Pemerintah dunia memberikan syarat, setiap permintaan mereka harus dilaksanakan tanpa penolakan. Dengan demikian, hubungan itu sejak awal bukanlah kerjasama sejajar, tetapi sebuah rantai yang semakin lama, semakin menjerat Harald. Dari sinilah lahir legenda yang menakutkan. Setelah menerima tugas dari pemerintah dunia, Harald dikirim ke area kabut tebal di Florian Triangle, di mana banyak bajak laut tersesat dan hilang tanpa jejak. Di sana, tubuh raksasa yang menjulang tinggi bergerak seperti bayang-bayang raksasa di antara kabut putih pekat. Para bajak laut yang melihatnya hanya memiliki waktu beberapa detik untuk merasa takut sebelum kapal mereka dihancurkan oleh pukulannya yang luar biasa. Perlahan-lahan, cerita tentang sosok misterius itu menyebar. Banyak nakhoda mulai menganggapnya sebagai monster kabut, sejenis roh pembalas dendam yang menghantui perairan tersebut. Padahal, semua serangan itu adalah tugas resmi dari pemerintah dunia, yang memanfaatkan kekuatan seorang raksasa demi menjaga stabilitas maritim. Di masa lain, terdapat percakapan yang pernah terjadi antara Imu dan Sebek. Penguasa tertinggi itu pernah menyebut Harald sebagai raja yang mudah dimanfaatkan. Dalam chapter kali ini, pernyataan itu terbukti. Setelah bertahun-tahun menjalankan berbagai misi, Harald dipanggil ke Mary Joyce untuk menghadapi para Gorosei. Dalam ruang yang dingin dan diterangi cahaya redup, sebuah segel ditempelkan ke tangan Harald, menandakan status barunya sebagai pedang dewa. Segel itu disebut segel laut dangkal, sejenis tanda yang memungkinkannya untuk melakukan teleportasi dalam jarak tertentu. Diketahui bahwa tanda ini hanyalah bagian dari sistem 3 tingkatan segel yang digunakan oleh para pejuang elit pemerintah dunia. Tingkatan pertama adalah segel laut dangkal untuk pedang dewa, yang memberikan kemampuan teleportasi. Tingkatan kedua adalah segel laut dalam untuk para kesatria suci, yang memberikan teleportasi serta regenerasi tubuh. Terakhir, yang paling tinggi dan paling berbahaya adalah segel laut abisal, yang dimiliki Gorosei, memberikan teleportasi, regenerasi, telepati, dan bentuk transformasi Zoan yang sangat kuat. Perbedaan tingkatan ini menegaskan betapa dalamnya jurang kekuasaan antara para pelayan setia pemerintah dunia dengan para pemimpin tertinggi. Setelah menerima segel itu, kehidupan Harald menjadi semakin rumit. Sementara di luar sana, dunia mulai memasuki era yang kacau setelah kematian Golde. Roger, raja bajak laut yang menutup hidupnya dengan menyalakan api ambisi di hati seluruh dunia. Kata-kata terakhir, Roger mendorong generasi baru untuk mengejar harta karun legendaris One Piece.
Angkatan Laut menjadi kewalahan menghadapi melonjaknya jumlah bajak laut. Pemerintah dunia akhirnya memutuskan untuk mengontrak lebih banyak raksasa sebagai prajurit baru. Kekuatan fisik raksasa dianggap solusi cepat untuk menghadapi situasi yang semakin tak terkendali. Di tengah gejolak itu, Harald melakukan perjalanan ke kerajaan Ryugu di bawah laut untuk bertemu Raja Neptune. Pertemuan keduanya berlangsung di sebuah ruangan besar yang dipenuhi sinar biru lembut dari laut. Pembahasan utama mereka adalah rencana perjodohan Loki, putra Harald, dengan calon putri Neptune. Shirahoshi belum lahir saat itu, sehingga perjodohan tersebut tampaknya dirancang untuk calon anak perempuan yang masih dalam rencana. Namun Harald menyampaikan penolakannya secara terus terang. Bukan karena permusuhan atau ketidaksukaan, melainkan keinginannya agar Loki tumbuh tanpa beban perjodohan politik, terutama setelah menyaksikan luka lama yang dialami putranya. Loki pernah mengalami masa sulit ketika dijodohkan dengan Lola, salah satu putri Big Mom. Lola menolak perjodohan tersebut dan melarikan diri. Bagi Loki, penolakan itu bukan hanya kegagalan perjodohan, tetapi juga pukulan telak bagi harga diri seorang raksasa. Setelah peristiwa itu, Loki butuh waktu lama untuk memulihkan diri. Namun, kini Loki mulai dekat dengan seseorang bernama Mosa, gadis yang berkomunikasi dengannya melalui siput komunikasi. Mereka belum pernah bertemu, namun percakapan yang tercipta di antara keduanya sudah cukup untuk memunculkan ketertarikan baru. Sementara itu, kembali ke Mary Joyce, Harald bertemu dengan Garling Vigarland. Pada masa itu, Garling masih memegang posisi sebagai kesatria suci. Percakapan mereka berlangsung singkat namun penting. Garling memberikan sebuah makhluk misterius kepada Harald. Makhluk itu digunakan sebagai alat komunikasi, namun bukan denden mushi seperti yang umum digunakan di dunia. Makhluk ini memiliki kemampuan khusus, mengindikasikan bahwa pemerintah dunia menyimpan banyak rahasia biologis yang belum diketahui publik. Jenis makhluk itu tidak dijelaskan secara rinci, membuatnya menjadi salah satu misteri baru yang memperkaya lore serial. Waktu kemudian beralih ke 15 tahun yang lalu, ketika Fisher Tiger melakukan pelarian besar dari Mary Joyce. Chapter ini akhirnya memperlihatkan detail yang selama ini menjadi pertanyaan banyak penggemar. Pelarian Fisher Tiger ternyata dibantu oleh seorang individu yang wajahnya tersembunyi di balik topeng. Sosok itu adalah Shanks muda, yang pada masa itu masih berada di lingkungan Mary Joyce pasca kematian Roger. Tanpa kata-kata, Shanks memotong rantai yang membelenggu Fisher Tiger dan memberinya kesempatan untuk kabur. Aksi itu penuh risiko, karena jika tertangkap, konsekuensinya akan sangat fatal. Momen singkat itu menggambarkan sisi kemanusiaan yang dimiliki Shanks, bahkan saat ia belum menjadi salah satu Yonko. Tindakan itu juga menjadi titik awal hubungan tidak langsung antara Shanks dan kelompok manusia ikan yang selama ini menyimpan rasa hormat mendalam kepada Fisher Tiger. Cerita dalam chapter ini terus bergerak dalam ritme yang memadukan tragedi politik, sejarah kelam, dan konflik batin para tokohnya. Bayangan masa lalu Harald yang terjalin dengan dunia baru yang penuh ambisi menciptakan gambaran betapa dalamnya manipulasi pemerintah dunia. Setiap karakter bergerak mengikuti takdir yang terkadang tidak mereka pahami. Harald, yang niatnya hanyalah membawa kesejahteraan bagi bangsanya, tanpa sadar berjalan semakin jauh ke dalam perangkap yang dibangun oleh kekuatan besar. Bayang-bayang senyap menyelimuti Mary Joyce, kota suci yang berdiri di puncak dunia. Di tempat itulah sebuah rahasia besar pernah tersembunyi, rahasia tentang seorang pemuda berambut merah yang kelak mengguncang lautan. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Shanks, sang calon legenda, pernah tinggal cukup lama di sana. Bukan sekadar singgah, bukan pula datang lalu hilang. Jejak langkahnya pernah berputar di koridor dingin Mary Joyce, berbaur dengan aroma kekuasaan yang mencekik. Pada masa itu, Harald datang kembali ke Mary Joyce untuk sebuah urusan khusus. Tidak disangka, momen itu mempertemukan Harald dengan Shanks dan Shamrock. Saat itu Shanks baru saja menerima segel laut dangkal, simbol mutlak yang menjadikan seseorang sebagai pedang dewa. Segel yang sama pernah ditempelkan pada Harald, segel yang mengikat tubuh dan jiwa di bawah kendali otoritas tertinggi. Namun segel itu bukan ukuran kekuatan sejatinya. Bahkan sebelum menerima segel tersebut, Shanks telah memiliki bakat luar biasa. Banyak yang menilai kapasitas tempurnya sudah layak disejajarkan dengan para kesatria suci. Bakatnya begitu murni,
seolah dunia sendiri yang memutuskan memberi takdir besar kepadanya. Pada masa itu, Shamrock sedang naik daun sebagai kesatria suci paling bersinar. Tetapi dua anak kembar Garling, Shanks dan Shamrock, diketahui memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sejak kecil. Dulu kekuatan keduanya setara, kini keseimbangan itu telah runtuh. Shanks, sang Yonko yang mendominasi lautan saat ini, telah melampaui Shamrock jauh di depan. Ada alasan besar mengapa jurang kekuatan itu terbentuk. Pertama, tempat latihan keduanya berlawanan bagai neraka dan surga. Shanks tumbuh di lautan yang liar, di mana badai, monster, dan maut selalu mengintai. Setiap ombak adalah ujian, setiap malam adalah pertaruhan hidup. Sementara Shamrock berlatih di Marijois, tanah yang dijaga ketat para Tenryubito, tempat yang diam dan damai, jauh dari hukum keras lautan. Kedua, guru mereka berbeda. Shanks ditempa oleh Roger, raja bajak laut yang kekuatannya mengguncang dunia. Sedangkan Shamrock dilatih oleh Garling, seorang kesatria legendaris namun tetap jauh di bawah Roger. Perbandingan itu terlihat jelas pada satu insiden besar yang menjadi pembicaraan seluruh dunia. Roger mampu menahan Sebek dalam mode iblis, bahkan bersama Garp, berhasil menjatuhkan monster itu. Sebaliknya, Garling pernah roboh oleh satu serangan Sebek dalam mode biasa. Meski akhirnya bangkit kembali berkat regenerasi dari Imu, kenyataan tetap tidak berubah. Garling dikalahkan sebelum benar-benar bertarung. Pada chapter 1166, Garling memang menusuk Sebek hingga mati, tetapi itu terjadi ketika Sebek sudah tidak mampu bangkit setelah dilumpuhkan oleh Roger dan Garp. Banyak pihak memahami bahwa tindakan Garling lebih seperti menyelesaikan lawan yang sudah tak berdaya. Dari sini, tingkat kekuatan Roger dan Garling tidak bisa dibandingkan. Maka tidak mengherankan jika Shanks, yang mewarisi teknik dan nilai-nilai Roger, tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih mengerikan daripada Shamrock. Pedang Griffon dan Cerberus, pedang Shanks dan Shamrock, memang setara dari segi kualitas. Keduanya adalah pedang dari makhluk mitologis, pedang yang lahir dari legenda dan kutukan. Tetapi, kualitas pedang bukanlah segala-galanya. Penggunanya menentukan batas kekuatan sejati. Shanks menguasai teknik, insting, dan haki yang diwariskan Roger. Meski darah Garling mengalir dalam tubuhnya, jati dirinya tidak pernah merepresentasikan Garling. Shamrock adalah cerminan Garling. Shanks adalah bayangan Roger yang hidup kembali. Jika Shanks dan Shamrock bertarung pada masa sekarang, hasilnya sudah tidak perlu diragukan. Shanks berada di atas para kesatria suci manapun, bahkan melebihi kekuatan para Gorosei. Pengaruhnya di lautan, kekuatan pedangnya, tatapan yang menyimpan tekad kebebasan. Semua menjadikan dirinya sosok yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun di Marijois. Dalam kilas balik panjang itu, tersimpan pula kisah ketika Harald memergoki sosok berambut merah yang memakai topeng sedang membebaskan Fisher Tiger. Wajah itu sebenarnya hampir dikenali ketika Harald bertemu kembali dengannya tanpa topeng. Namun, Shanks mengalihkan kecurigaan dengan cepat, menyatakan diri sebagai orang biasa yang tidak memiliki hubungan apapun dengan kejadian itu. Semasa hidup sebagai pedang dewa, Shanks memakai penutup mata untuk membedakan penampilannya dari masa ketika masih menjadi bajak laut. Banyak yang bertanya-tanya, alasan apa yang membuat Shanks mau menerima segel Imu dan tinggal di Marijois dalam waktu cukup lama. Banyak yang menyangka hal itu karena statusnya sebagai anak Garling Farland. Ada pula yang berasumsi Shanks benar-benar ingin menjadi bagian dari pemerintah dunia. Padahal, kebenarannya jauh lebih gelap dan lebih berani. Shanks tinggal di Marijois karena sebuah rencana rahasia. Ia ingin menggali informasi mengenai Marijois, mengenai segel, mengenai Imu, mengenai inti kekuatan dunia. Status pedang dewa tidak berarti apapun baginya. Garling bukan sosok yang dipedulikan. Marijois bukan tanah yang ingin dijaga. Dalam hati terdalamnya, Shanks tetaplah bajak laut sejati yang tumbuh bersama kapal Roger. Kebebasan adalah napas kehidupan. Lautan adalah rumah. Dan seperti Luffy, Sans memegang teguh prinsip bahwa hanya orang paling bebas di dunia yang layak disebut penguasa lautan. Tenryubito tampak bebas, tetapi sesungguhnya hidup dalam jeratan. Mereka diawasi Imu tanpa henti, dibelenggu segel yang tertanam di tubuh. Pedang dewa, Gorosei, hingga para elit, semuanya adalah pion dalam permainan Imu. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa Shanks merelakan tangannya dimakan monster laut saat menyelamatkan Luffy.
Selain untuk menyalakan api tekad Luffy menjadi bajak laut, itu juga cara untuk memutus hubungan terakhir dengan pemerintah dunia. Dengan kehilangan tangan itu, Shanks menjadi bebas dari pengawasan Imu. Semua yang dilakukan Shanks selalu memiliki alasan kuat dan tersembunyi. Sementara itu, jauh di negeri raksasa Elbaf, tragedi lain sedang terjadi. Ida, ibu Hajrudin sekaligus ibu sambung Loki, tiba-tiba jatuh sakit parah. Penyakit itu terlalu aneh untuk terjadi secara alami. Hajrudin, dengan kecemasan mendalam, berlayar mencari dokter terbaik dari negeri jauh. Namun Loki memiliki firasat buruk sejak awal. Setiap detik terasa mencurigakan. Hingga akhirnya Loki menemukan kebenaran pahit. Ida diracuni oleh seseorang. Amarah menyelimuti hati Loki. Tanah tempat pelaku berada diguncang oleh amukannya. Bangunan runtuh, tanah pecah, udara dipenuhi teriakan. Loki meluapkan seluruh emosinya karena Ida adalah satu-satunya sosok yang memberinya kasih sayang. Meski sering bersikap ketus, perasaan Loki terhadap Ida begitu dalam. Raksasa itu tumbuh dalam kegelapan. Sejak kecil diperlakukan buruk oleh Estrid, ibu kandungnya yang kejam. Bahkan saat baru lahir, tubuh kecil Loki dijatuhkan ke jurang dunia bawah. Namun takdir menolak membiarkannya mati. Tubuh kecil itu merangkak naik, menolak takdir tragis yang hendak dijatuhkan kepadanya. Estrid terus memperlakukannya buruk sampai akhir hidupnya. Luka fisik dan batin terbentuk selama bertahun-tahun. Baru ketika Estrid mati dan Loki dititipkan kepada Ida, barulah kehangatan seorang ibu benar-benar dirasakan. Meski enggan mengakuinya, Loki menyimpan rasa sayang mendalam terhadap Ida. Saat Ida diracuni, Loki menjadi sosok pertama yang maju, siap menghabisi siapapun yang berani menyakiti ibu yang dicintainya. Di masa sekarang, hutang budi kepada Luffy masih membekas. Luffy telah menyelamatkan Loki, membebaskan rantai yang mengikat tubuhnya. Kebaikan sebesar itu tidak akan pernah terlupakan. Besar kemungkinan Loki akan menjadi aliansi penting bagi Luffy dalam perang terakhir melawan pemerintah dunia. Sejarah akan mencatat bahwa raksasa yang dulu dipenuhi luka dan kemarahan itu kelak berdiri di sisi generasi baru yang membawa obor kebebasan. Begitulah rangkaian kejadian besar yang tergambar dalam chapter 1167. Kisah penuh rahasia, pengkhianatan, kebebasan, dan janji perang besar yang akan datang.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!